warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qa'il Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, berkat kudrah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekalian sudah memasuki hari yang ke-7 pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya mudah-mudahan juga kita diberi kelancaran sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya sampai dengan akhir Ramadan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu, dan insyaallah sekarang kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sengaja kita membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip dulu sebelum menjelaskan ayat-ayat rincian atau teknis, sehingga di dalam pikiran kita terstruktur dari yang besar kepada yang kecil, dari yang pokok kepada hal-hal yang sifatnya rincian. Kemarin dijelaskan bahwa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan kita manusia, tiada lain adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Sering kita bahas bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup langgeng. Beda dengan hewan. Hewan diciptakan untuk hidup tidak langgeng. Kehidupan hewan
diakhiri dengan mati. Tapi mati bagi manusia bukan akhir kehidupan, tapi batas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia bagi kita diakhiri dengan mati. Kehidupan dunia bagi kita adalah terbatas. Kehidupan akhirat tak terbatas dan tak ada ujungnya. Orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang paling baik amalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarok. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dalam artian menghidupkan manusia dari tidak ada menjadi ada sekarang di dunia. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dari ayat tersebut bisa kita tarik bahwa orang yang terbaik adalah orang yang paling baik amalnya. Di dalam akhir surat lupa suratnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kau sekalian adalah orang yang paling takwa. Di dalam surat Hud ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan balas atau akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan fiha di dunia itu. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan atau tidak akan dikurangi. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menginginkan kehidupan dunia berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Di dunia
Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan mana si mukmin dengan dan mana si kafir. Orang-orang mukmin ketika dia berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan kesenangan dunia, kenikmatan dunia, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Begitu juga orang kafir, orang yang tidak beriman. Ketika dia berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan kesenangan dunia, kenikmatan dunia, juga oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Dua-duanya akan diberikan. Kalau begitu apa bedanya antara si mukmin dengan si kafir? Perbedaannya hanya satu. Kalau orang yang beriman kepada Allah, di dalam hatinya ada Allah. Orang mukmin itu. Orang kafir, di dalam hatinya tidak ada Allah. Orang mukmin, apa yang dia cari dalam kehidupan dunia ini menjadi wasilah atau perantaraan untuk dan bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Orang kafir, apa yang dia kerjakan itu hanya untuk kehidupan di dunia. Adapun kehidupan di akhirat, mereka tidak percaya. Percayanya hanya hidup sekarang di dunia. Bukan berarti mereka tidak percaya akan kehidupan di akhirat. Dia tidak akan mengalami kehidupan di akhirat. Tetap yang mukmin akan mengalami kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat. Yang tidak beriman pun sama. Keduanya akan mengalami kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jangan dikira orang yang tidak percaya akan kehidupan akhirat, mereka tidak akan hidup di akhirat. Semua orang pasti akan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Bagi orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya akan kehidupan di akhirat, ayat selanjutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu, yaitu orang-orang yang nanti di akhirat itu balasannya hanya api neraka. Karena nanti di akhirat itu tempat itu hanya dua, tidak ada tiganya. Pertama, tempat yang paling mengenakan dalam Al-Quran dinamakan Al-Jannah. Dalam bahasa kita diartikan dengan surga. Dan yang kedua,
tempat yang paling tidak mengenakan. Dalam Al-Quran dinamakan an-nar. Dalam bahasa kita diartikan dengan neraka. Hanya dua, kan? Wa ma lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma sana'u fiha. Dan dilebur sia-sia apa yang mereka perbuat di dunia itu. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapus apa-apa yang mereka kerjakan. Nah. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, orang yang beriman, dia berbuat kebaikan di dunia. Dan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas di akhirat dengan pahala. Sekarang bagaimana orang-orang yang tidak beriman tapi dia berbuat baik di dunia? Kan ada kan? Memberikan sumbangan, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Nah, orang yang tidak beriman, ketika dia berbuat baik, balasannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di akhirat, tapi di dunia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami dahulukan amal-amal baik dari mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Apa balasannya? Macam-macam, kan? Orang kaya tidak perlu dibalas dengan kekayaannya, meskipun kadang-kadang diberi kemudahan lagi di bidang kekayaannya, atau dengan pujian dan lain sebagainya. Yang penting ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang berbuat baik tetapi tidak beriman. Yang balasannya itu di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan pekerjaan yang baiknya itu di akhirat nanti bagaikan abu yang ditebarkan. Dalam artian tidak ada buktinya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi di akhirat nanti apa yang dia kerjakan itu tidak ada dampaknya. Ayat yang senada dengan ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra dengan ungkapan yang lain. Dulu telah kita bahas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kalau tadi ungkapannya dengan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Kalau di dalam surat Al-Isra namanya al-ajilah. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia,
lawannya al-hayatul akhirah. Kehidupan akhirat. Nah, kalau al-hayatul ajilah, al-hayatud dunya, nama lain al-hayatul ajilah. Kehidupan yang cepat. Al-ajilah itu cepat, sekarang, kan? Lawannya al-hayatul ajilah. Kehidupan yang nanti. Kalau al-ajilah itu sekarang cepat, pakai ain, al-ajilah. Kalau al-ajilah pakai hamzah, itu artinya nanti. Nah, al-ajilah kehidupan dunia, al-ajilah kehidupan akhirat. Kan? Kehidupan dunia kan sekarang, kehidupan akhirat nanti setelah kita meninggal dunia dan setelah hari kiamat. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang sekarang, ajjalna fiha, ajjalna lahu fiha, maka kami akan memberikannya di dalam dunia. Manasya'u, kepada orang yang kami inginkan. Dalam artian tidak semua yang menginginkan kehidupan dunia, kesenangan dunia oleh Allah diberikan. Tapi diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Liman nuridu, kepada orang yang dia kehendaki. Sama tadi, bagi orang yang mukmin dan bagi orang yang tidak mukmin, dua-duanya akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Ini sebahagian dari keadilan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan dia untuk hidup di dunia. Karena Allah yang menciptakan semuanya hidup di dunia, maka orang yang berupaya untuk mendapatkan kehidupan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Kalau umpamanya diberikan hanya kepada orang mukmin saja, itu tidak adil. Karena Allah lah yang menciptakan keduanya. Bedanya nanti di dalam kehidupan akhirat yang diberi pahala oleh Allah hanya orang yang mukmin. Yang kafir, yang tidak iman, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang tidak beriman, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha malmumam madhura. Kemudian kami jadikan kepada dia Jahannam dan dia akan merasakannya dengan tidak terhormat dan juga madhuro, tercela. Waman aradal akhirata. Tapi di sini tidak disebutkan waman aradal ajilata, tetap dengan ungkapan al-akhirah. Waman aradal akhirata.
Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya untuk mendapatkannya, wa huwa mu'min, tentunya dia beriman. Karena orang yang menginginkan kehidupan akhirat pasti dia beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan menginginkan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Bukan berarti karena dia tidak percaya tidak akan mengalami kehidupan akhirat. Tetap semuanya akan mengalami nanti hidup di akhirat. Faulaika sa'yuhum mashkana mashkura. Maka mereka itu upayanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menginginkan kehidupan akhirat bukan hanya dibalas kehidupan akhiratnya saja, di dunia pun akan dibalas. Tetap orang yang menginginkan kehidupan akhirat, orang yang tidak menginginkan kehidupan akhirat dan tidak percaya, di dunia itu tetap ketika dia berupaya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masih banyak ayat-ayat lain yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kata Syekh Asy-Sya'rawi, seorang mufassir besar, innan na'ima fid dunya ala qadri wujudina fiha, ay ala qadri umrina. Kenikmatan dunia kita bahas atau baca pelan-pelan. Kenikmatan dunia itu berdasarkan keberadaan kita di dunia. Dalam artian kenikmatan dunia atau kesenangan dunia yang kita dapatkan sesuai dengan adanya kita di dunia, sesuai dengan umur kita. Antara si A dengan si B itu beda. Ada yang mendapatkan kenikmatan dunia 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Sesuai dengan adanya kita di dunia. Kemudian wahuwa mahma zada wa tala fahuwa sanawatin ma'dudah. Nah, kesenangan dunia itu meskipun banyak dan lama itu terbatas. Mana batasnya? Mati atau meninggal dunia. Makanya ada ungkapan dunia milik kita adalah dunia dalam kurung. Lahir dan mati. Itulah dunia milik kita. Setelah itu milik orang lain. Dan akan kita tinggalkan. Kemudian kata beliau, nah, wa mata'una fiha bima tuhaqqiquhu quduratuna. Kesenangan kita di dunia sesuai dengan apa yang kita raih berdasarkan kemampuan kita.
kesenangan di dunia sesuai dengan upaya dan kemampuan kita. Ada yang menikmati kehidupan dunia dengan jumlah umpamanya hitungan 100. Ada yang menikmati kehidupan dunia dengan hitungan 1000. Karena hasil dia 100, yang ini 1000, beda-beda. Jadi kenikmatan dunia itu sesuai dengan upaya dan kemampuan kita. Nah, fa ni'matud dunya imma tankhali'u minka au tankhali'u anta minha. Maka kenikmatan dunia itu kadang-kadang bisa meninggalkan kita. Kesenangan dunia, harta, jabatan, dan lain sebagainya kadang-kadang meninggalkan kita, tidak langgeng. Atau kita yang meninggalkannya, yaitu mati. Ketika kita meninggal dunia, kita tinggalkan semua kesenangan dunia itu. Bisa kenikmatan dunia itu meninggalkan kita dengan berbagai sebab. Yang tadinya kaya, kadang-kadang bisa miskin. Yang tadinya mempunyai kedudukan, kadang-kadang hilang. Atau kitanya yang meninggalkannya, yaitu dengan mati. Nah. Amman na'imu fil akhirah daimun la tazulu anka. Adapun kenikmatan di akhirat langgeng, tidak akan meninggalkan kita. Kenikmatan tidak akan meninggalkan kita, dan kita pun tidak akan meninggalkan kenikmatan itu. Jadi bedanya begitu ya. Kalau kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kadang-kadang dia yang meninggalkan kita. Atau kita yang meninggalkan dia. Kalau kesenangan akhirat, selama-lamanya tidak akan meninggalkan kita. Dan kita tidak akan meninggalkan dia. Ada sebuah asar dari seorang ulama besar. Kullu na'imin munqati'un illa na'ima ahlil jannah. Setiap kenikmatan, kesenangan pasti ada ujungnya. Kecuali kesenangan dan kenikmatan ahli surga. Selama-lamanya. Wa kullu hammin zailun illa hamma ahlin nar. Dan semua kesengsaraan, ketidakenakan juga akan hilang, ada ujungnya. Kecuali kesengsaraan ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada ujungnya. Nah, wan ni'matu fil akhirah laisa biqudratika bal biqudratillahi ta'ala. Kenikmatan akhirat nanti setelah ada di akhirat bukan
oleh kemampuan dan upaya kita di sana nanti. Walakin biqudratillahi ta'ala. Tetapi dengan pemberian dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita yang mengusahakan. Kalau di dunia kesenangan kita yang mengupayakan. Baik banyak maupun kecil. Tapi kalau di akhirat bukan kita yang mengupayakan, tetapi atas kehendak Allah. Kan? Bedanya itu. Kehendak Allah. Nah, fakanal mata'u akbaru katsiran min qudratika wa ala katsiran min kulli ma tastati'u an tahqiq. Maka kesenangan itu akan lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang kita usahakan seperti di dunia. Kenapa? Karena itu langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bandingan antara kesenangan dunia dibanding dengan kesenangan akhirat terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 38. Firman Allah Subhanahu wa taala, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan kehidupan dunia dibanding dengan kesenangan kehidupan di akhirat hanya sedikit. Nah, tapi kenapa? Kelihatannya manusia selalu mengutamakan kesenangan dunia dibanding dengan kesenangan akhirat. Termasuk kita kadang-kadang. Karena kesenangan dunia itu bisa dirasakan sekarang. Kan? Kesenangan akhirat belum kita bisa rasakan. Bukan berarti kita mencari kesenangan dunia itu jelek, enggak, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, kita mengutamakan kesenangan akhirat nanti. Maka di sanalah peran dan fungsi keimanan kita sekalian. Kita bacakan pelan-pelan perkataan Imam Sya'rawi. Punten yang kemarin saya kirim nih. Alladzi at'abal insana wa ashqahu fi hadhihi dunya annahu akhrajad dunya an ma'na wujudiha. Yang membuat manusia sengsara, celaka di dunia ini adalah kesalahannya dalam memposisikan dunia. Sikap yang benar adalah memposisikan dunia sebagai alat atau jembatan menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat.
Ad-dunya daru ikhtibarin. Dunia itu adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Balasan amal di dunia diperoleh kelak di akhirat. Tetapi kadang-kadang manusia menjadikan jembatan atau antara, yaitu dunia, sebagai tujuan. Ya. Dunia ini bukan tujuan, tapi wasilah. Tujuan itu harus akhirat. Nah, ada orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, bukan wasilah, bukan perantara. Nah, bagi kita bahwa dunia itu adalah wasilah atau jembatan atau perantara. Dunia adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Tadi kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Balasan amal di dunia diperoleh kelak di akhirat. Tetapi manusia menjadikan jembatan sebagai tujuan, seolah-olah keberadaan di dunia ini adalah tujuan penciptaan dirinya. Ya. Itu bagi orang yang tidak beriman. Ya, tujuan diciptakan manusia adalah untuk hidup di dunia. Tidak ada hidup setelah itu. Lalu mereka ingin mendapatkannya semua yang dibutuhkannya di dunia ini. Mereka mengabaikan jalan Allah atau ajaran Allah dan fungsi dunia sebagai cobaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa dunia bukan tujuan penciptaan manusia. Dunia diciptakan terus berubah. Tidak stabil, dalam artian bahwa dunia itu daru aghyar, tempat berubah. Tidak ada orang yang selamat tetap di dunia. Ya, namanya daru aghyar. Orang yang kuat hari ini besok akan lemah. Dan orang yang kaya hari ini besok akan miskin. Tiada nikmat yang abadi bagi manusia. Bila nikmat itu tidak meninggalkan manusia, maka bila nikmat itu tidak meninggalkan manusia ketika ia masih hidup, maka manusia akan meninggalkannya ketika ia mati. Yang tadi kan, kenikmatan itu bisa meninggalkan kita atau kita meninggalkan kenikmatan. Sekalipun fakta ini kita saksikan setiap hari, tetapi masih banyak yang tidak memahaminya. Mereka masih berusaha mendapatkan beragam nikmat dunia dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang diharamkan. Orang yang seperti ini adalah orang yang lupa bahwa ada kehidupan abadi di akhirat kelak setelah kehidupan dunia ini. Ya. Bagi kita ini adalah prinsip. Ya. Mudah-mudahan kita bisa meyakini dan memahami prinsip ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam bagi kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Insya Allah nanti kesimpulannya akan saya tulis lagi. Nanti insya Allah saya kirimkan sebagai bekal bagi kita bahwa hidup di dunia ini adalah hidup sementara
dan kehidupan yang kekal nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini dan kita akan hidup di alam akhirat. Dan mudah-mudahan juga insya Allah kita akan menempati tempat yang paling enak, yaitu apa yang dinamakan dengan al-jannah atau syurga. Mudah-mudahan kita sekalian diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin wa ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.